Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal buat tampilannya. Kita akan membuat tampilan web kita menjadi lebih responsif ketika layarnya dikecilkan seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan buka di bagian style. Kita akan membutuhkan ukuran ketika membuat supaya agar lebih responsif. Bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang menggunakan 1024 pixel, ada yang 900, ada yang 768, ada yang 768, ada yang 600, ada juga yang 450. Nah, ini semua bisa digunakan. Nah, pokoknya ini bermacam-macam dan bagaimana cara supaya responsifnya itu tergantung pada ukuran web kita nanti. Nah, di sini kita akan mulai aja langsung ke contohnya. Kita masuk ke media, only, screen, only, screen, and only. Sini kita masukkan media, terus only, terus screen, terus and, terus yang sini kita kasih max width ya. Nah, ketika ukuran lebarnya maksimal, pixel, maka kita berikan di sini wrapper, maka dia akan border 1 pixel solid. Misalnya. Nah, jadi ini kalau misalnya ketika ukuran web kita 1024 pixel, maka warna merah ini tidak akan muncul. Tapi ketika kurang dari itu, maka warna merahnya akan muncul. Benar nih, ini kan nggak kelihatan ya. Ketika kita kecilkan. Sini kita bakal ketik media. Sini only. Terus screen. And. Terus di sini kita kasih max salah, max width, STH. Nah, 10, 2, 4. Nah, terus pixel. Nah, di sini kita bikin pengaturan. Jadi kalau misalnya
ukuran browser kita 1024 pixel ini dibuka, maka dia aman. Tapi kalau misalnya ternyata dia kurang, dia 1024 ini 1024 atau lebih, berarti dia aman. Tapi kalau misalnya misalnya dia kurang dari 1024 ini, maka dia akan kita buat menjadi 1 pixel solid dan maka dia akan menjadi seperti dia akan menjadi warna merah. Coba kita lihat sini. Nah, nih, dia akan berwarna merah. Tapi kalau misalnya dia full, dia aman. Dia ada merah-merah. Tapi kalau dia berkurang, nah, dia akan berwarna merah. Tuh. Nah, selanjutnya kita coba lagi ukuran lain. Sekarang kita bakal bikin lagi bagian nah tapi teman-teman di sini kita nggak mau pakai yang ini, kita pakainya yang width 90%. Itu ketika browser yang dikecilin, dia akan tetap tampil 90% dari webnya. Nah, dia tetap akan tampil. Ya, tetap full, tapi jadi semakin ini dilebarin, semakin ini dilebarin, dia makin besar. Ketika dikecilin, nah dia makin kecil. Nah, sekarang kita mau buat pengaturan yang lain ya. Tadi 1024. Kita bakal buat yang sini aku mau bikin yang 90 pixel. 900 pixel. Nah, di sini kita bisa atur misalnya kita akan atur di bagian ini statistik ya kan. Kalau misalnya ini ini kan terlalu terlalu kecil ya. Sekarang kita mau atur di bagian ini supaya menjadi lebih benar, lebih cakep. Kita cari dulu di bagian statistik P ya, statistik P, ini statistik di P, statistik Wiper di P. Ini kita salin. Ctrl copy, terus kita letakkan di bagian paling bawah. Nah, di sini kita bakal kecilin hurufnya lagi 3,5 jadi 2,5. Sekarang coba kita lihat. Nah, nih. Nah, kalau misalnya kita kecilin, oh ini kurang. Nah, oke, udah. Kita coba di sini. Kalau misalnya ini kita besarin, tulisannya akan membesar. Tapi ketika kita kecilin, nah tulisannya akan mengecil. Nah, selanjutnya kita bikin di sini. Kita lakukan pengaturan yang lain. Misalnya di bagian div yang lain, kita copy, kita v. Ini misalnya kita atur di yang small. Misal kita atur dia menjadi font size-nya 1 rm. Nah nih, dia agak mengecil ya. Nah, Reaper div P. Oke. Okay. Nah,
Nah, di bagian ini kan ada 3 kolom ya. Kita mau atur supaya nanti ketika dikecilin, dia tidak lagi 3 kolom, tapi kita mau buat supaya dia jadi 2 kolom. Caranya adalah teman masuk sini, masih di dalam yang 900 px ini, teman-teman baru to grid, grid, sini grid template kolom. Nah, kita mau bikin jadi 45%, 45%. Nah, sekarang kita lihat. Nah, nih ketika dikecilkan dia akan menjadi 2 kolom, tapi ketika dibesarkan dia 3. Nah, seperti ini. Sekarang kita mau kecilkan item di sini, item di sini, img, di sini kita masukkan supaya itemnya menjadi lebih kecil, teman-teman. 8%. Nah, itemnya akan kecil. Nah, oke, selanjutnya kita bikin lagi, coba yang untuk ukuran 768. Masih seperti tadi formatnya, cuman teman-teman bisa menyesuaikan aja ya yang teman-teman inginkan nanti. 768 sini aku atur jadi misalnya di bagian menu sini width 60%, 10%, terus di bagian header juga, yang header kita atur header jumbotron di bagian H4. Sini kita pakai font size 1.5 rem ya. Terus kita lihat di jumbotron tadi sini. Nah, H4 ya, H4. Oke, kita langsung aja masukin formatnya dulu ya teman-teman, nanti kita lihat hasilnya. Sini misalnya kita teman-teman masukin nih yang header jumbotron ya, terus H5. Sini mau masukin font size nya misalnya aku mau 2 rem, terus yang ini masukin line height nya misalnya 2.2 right. Sekarang lihat, nah nih ketika dikecilin, nah dia ikutan kecil teman-teman ya. Selanjutnya di tab ini juga bisa kita atur, saya teman-teman atur juga di header jumbotron di bagian tab P. Soalnya teman-teman kasih font size nya 0,8, font size nya 0,8 rem. Bisa juga di button padding 5 px, button nya itu kita kasih, teman-teman ini aku baca 5 px. Pix itu misalnya di sini button itu juga teman-teman mau atur ini menjadi font size 1,2 rem. Terus paddingnya teman-teman bisa banget jadi atur karena itu lebih kecil ya, supaya nanti kalau diperkecil tuh tidak jelek. Nah, sekarang aku mau atur lagi di bagian statistik, kita atur semua aja. Nih, saya kita masukkan di sini. Nah nih,
statistik, misalnya di requirements tapi nah di sini kita isi dengan font size. Font size 3,5 3.5 rem. Nah, itu selanjutnya di sini kita isi dengan margin 0 dan paddingnya 0. Jadi 0px. Terus coba kita lihat hasilnya di bagian statistik. Nah, tuh. Oke, kurang itu guys. Nah, terus kita masukin aja nih di yang bagian teman-teman, aku salah masukin rumus. Di sini di tab space itu kita bikin 2,5 rem. Nah, terus kita bikin juga di bagian statistik. Statistik equilibrium. Ini kita masukkan juga dia. Ini kita masukkan secara di bagian sini. Kita masukkan di sini itu font size. Ukurannya adalah 2.5 rem. Ya. Habis itu kita masukkan juga tag small supaya apa? Coba kita tes dulu. Nah, ini udah lucu ya, lucu. Nah, kalau kita giniin, dia seperti ini teman-teman. Sekarang kita cari dulu yang small. Statistik small. Nah, ini kita masukkan. Jadi semua CTRL. Jadi habis itu di CTRL ini hilang temannya. Nah, ya. Reaper P font size button XL Reaper P I salah cuy, salah teman-teman, salah teman. Jadi di sini kita pakai sini di Reaper P-nya kita pakai font size sama margin aja. Terus font size ya kita pakai 1,5. Terus untuk yang di PI itu kita pakainya juga sama 1,5. Sekarang kita ini tabs dulu ya. Coba kita lihat. Nah nih, ketika diperbesar dia besar, ketika kecil dia kecil. Sekarang kita atur yang 600. Ini kita akan atur kolomnya ya, supaya nanti ketika dia kurang dari 768 kita kecil. Kayak gitu guys. Ini kita beri tambah 100%. Nah di sini teman-teman, ini belum kita atur, ini kita atur jadi 600. Nah ketika nanti si grid ini dikecilkan,
dia akan menjadi ini 600 kali 16. Nah, kita masukkan juga di sini bagian statistik Reaper. Ctrl copy, Ctrl V, statistik Reaper. Misalnya guys, nah di statistik Reaper kita masukkan gradingnya itu 10 pixel. Terus kita bakal buat lagi di sini Reaper yang div ya, statistik Ctrl copy, Ctrl V. Nah, di sini kita akan atur dia di display flex. Coba lihat. Nah, ini ya teman-teman, ketika nanti tadi kan kita atur ya, dia akan menjadi 1 ketika dia 16 kurang dari 16, dia akan menjadi 1 nih grade-nya. Begitupun dengan statistik ya, di bagian sini dia akan menjadi 1. Tapi ketika dia diperbesar, nah dia akan seperti kembali seperti biasa. Dan ketika diperkecil, nah dia akan menjadi 1. Sekarang sini kita memasukkan statistik. Ctrl V, div, di dalam div kita pakai yang small. Nah, kita atur untuk font size-nya itu 1.5. Terus untuk padding itu 10 px. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita akan atur yang statistik ini ketika dia jadi kecil, dia supaya tulisannya tidak tertumpuk seperti ini ya. Caranya adalah di bagian wrapper ini kita pakai, bukan salah, kita pakai yang di div, kita pakai yang di sini. Terus ini kita pakai flex direction column. Nah, kita lihat tampilannya. Nah, ketika dia kecil maka dia akan turun ke bawah seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika besar, ketika kecil, besar kecil, besar kecil. Nah, dia akan menurun. Sekarang kita mau atur, ini kan udah semua nih, kita atur yang tentang saya. Ini gambarnya terlalu kecil kan, kita mau, dan kurang enak dilihat juga. Nah, makanya di sini kita buat lagi hashtag tentang saya. Wrapper, kemudian masuk lagi ke bagian div, kemudian masuk lagi ke bagian foto. Nah, disitu sini kita masukkan width-nya itu 50%. Sekarang kita mau masuk image. Masih sama ya, Ctrl V, di foto kita ambil di file png. Sini kita masukkan max width-nya itu 100%. Masih di tentang saya, di description-nya. Ctrl V. Share. Nah, di sini kita bikin, di sini paling banyak sih. Width-nya 70%. Terus padding-nya 20%. Terus margin-nya kita buat 10 px.
Ya ini salah guys, ini satuannya px. Background colornya kita pakai sama. Nah ini dia. Tentang saya, wrapper div foto image. Nah di tentang saya ini kita masukkan di sini. Salah dulu di sini. Di div statistik, wrapper div itu display, terus di bagian wrapper div di bagian tentang saya, wrapper div kita copy tentang saya, wrapper div. Di sini kita isi width 100%, terus flex direction, kolom. Dan kita lihat hasilnya. Tidak berubah guys, ada yang salah. Oke, sini kan kriteria statistik. Predict small. Statistik, wrapper div small. Itu tentang saya. Wrapper div statistik. Tentang saya, wrapper div. Wrapper div with tentang saya, wrapper div foto 50%. Tentang saya, dulu ya guys. Nah, udah ya teman-teman, tadi di sini di tentang saya wrapper div ditambahin width 100%, flex direction, kolom. Dan hasilnya nanti ketika dikecilin dia jadi seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan lagi di bawah sini. Di sini kita mau buat supaya yang sosial medianya ini berada di tengah. Caranya, masukkan di index pasal taruh copy, sini taruh v, masukkan social. Nah, sini masukkan margin auto. Kita lihat di sini, nah dia sudah ke tengah ya teman-teman. Nah itu untuk video kita kali ini ya. Kita udah membuat tentang responsif. Oke, lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa.